Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Sungguh sukacita yang besar hadir bagi setiap kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Hari ini kita boleh beribadah lebih lagi. Mari kita muliakan nama Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yang ada di rumah tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyanyikan dengan segenap hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Boleh sama-sama yang ada di rumah bersorak. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama muliakan Tuhan. Kami membesarkan nama Tuhan yang selalu hadir bagi setiap kami. Kami katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mengangkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kamu serukan. Mari bernyanyi memuji, bukakan sukacita di hati.
nyatakan bersama-sama lebih lagi. Suka. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Tepuk tangan bagi kita, bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya kita dipilih oleh-Nya. Katakan amin. Come Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit. Calling
Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Senang hari ini bisa kembali ke tempat ini dan membagikan berkat firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah mengajar sebuah pelajaran pembuka, karena ini saya lanjutkan di kebaktian yang kedua. Tadi pagi saya bicara tentang power of attitude. Pagi tadi saya sudah menjelaskan tentang sikap itu tidak sepele, sementara kita menjadikan iman dan doa sebagai cara untuk mengubah sesuatu yang kita tidak sukai, sementara seringkali Tuhan ingin mengubah diri kita. Nah, tadi pagi saya sudah jelaskan tentang mengapa ada banyak orang bisa gagal bersikap dengan benar. Dan ternyata tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa ternyata kesehatan hati kita itu akan menentukan bagaimana cara kita bersikap. Nah, di kebaktian kedua ini saya mau lanjutkan dari sisi yang lain tentunya. Kalau tadi pagi lebih bicara tentang sisi horizontal, saya mau sampaikan di kebaktian kedua ini sisi sikap secara vertikal. Nah, itu sebabnya saya beri judul pelajaran dalam kebaktian kedua ini adalah jalan atau tangan. Saya ulang ya, judulnya adalah jalan atau tangan. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa saya pilih judul itu. Nah, masalahnya adalah sikap kita, tadi pagi saya sudah jelaskan itu, bahwa sikap kita itu ternyata menjadi penentu dan keberhasilan dan kegagalan. Tadi pagi saya sudah sempat jelaskan tentang sosok seorang yang bernama Yusuf, di mana seharusnya dia tidak punya masa depan, hidupnya hancur. Tapi yang luar biasa, selalu dalam situasi apapun dalam hidupnya, Yusuf selalu bersikap dengan benar. Dalam posisi sebagai budak, dipaksa oleh keadaan dan kenyataan untuk kerja, dia bisa memberontak, tapi dia tidak memilih itu. Tapi dia memilih untuk bersikap dengan benar. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dijebloskan ke penjara oleh karena korban fitnahan, dia melewatinya dengan sikap yang benar. Nah, tadi pagi saya sudah sempat katakan bahwa ternyata sikap kita itu ternyata menentukan apakah rencana Tuhan itu jadi atau tidak. Pernahkah saudara bayangkan kalau Yusuf melewati masa-masa itu dengan menggerutu, bersungut-sungut, marah, berontak? Saya sangat yakin bahwa akhir cerita hidupnya akan lain. Tetapi dia melewati semua itu dengan sikap yang benar. Itu sebabnya berhati-hatilah, karena sikap kita akan menjadi penentu dari keberhasilan dan kegagalan hidup kita. Nah, yang menjadi masalah adalah mengapa banyak sekali orang gagal untuk bersikap benar. Saya ulang sekali lagi, mengapa ada banyak sekali orang yang gagal untuk bersikap benar? Kita sudah mendengar pengajaran tentang pentingnya bersikap, pentingnya attitude, dan kita sudah dibombardir oleh pengajaran, bukan cuma hanya di mimbar, tapi di motivator-motivator sudah mengajar itu. Seminar-seminar mengajar bahwa betapa pentingnya attitude dalam hidup kita. Tapi mengapa banyak sekali orang masih gagal untuk bersikap dengan benar? Nah, ketika saya renungkan ini, saya diingatkan satu ayat di dalam Mazmur 103. Coba lihat ayat ini. Di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-7. Nah, kenapa saya pilih ayat ini? Karena ternyata bangsa Israel ketika dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, dibawa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Alkitab jelas pertontonkan dan mengajar kepada kita bahwa di dalam perjalanan itu bangsa Israel selalu sikapnya salah. Masih ingat itu? Selalu sikap mereka salah, bersungut-sungut, memberontak, dan itulah yang membuat akhirnya mereka jadi hancur dan gagal mencapai tanah Kanaan yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Nah, itu sebabnya berhati-hatilah, karena ternyata untuk bisa membuat kita sampai pada rencana Tuhan nggak cukup iman. Sudah bisa paham sampai di sini? Ada banyak orang bilang, pokoknya saya percaya, Pak. Nah, kalau saudara percaya, maka saudara harus mengekspresikan kepercayaan saudara dengan sikap yang benar. Nah, itu sebabnya coba saya ajak untuk saudara lihat ayat ini. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ayat ini menurut saya agak kontroversi. Coba lihat baik-baik ayat ini.
Mazmur 103 ayat ke-7 berkata, Ia, yaitu Tuhan, telah, apa saudara, memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kok aneh? Kenapa tadi saya bilang kontroversi? Kok sepertinya Tuhan itu pilih-pilih? Kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya, sedangkan kepada orang Israel, ternyata Tuhan cuma hanya menyatakan perbuatan-perbuatannya. Apa yang membedakan ini? Di dalam terjemahan The Message ternyata kata jalan itu apa digunakan kata apa saudara? How he went about his work. Atau mungkin dalam terjemahan bebasnya gini, kalau sama orang Israel, Tuhan cuma hanya menunjukkan karyanya. Tetapi kepada Musa, Tuhan jelasin prosesnya. Sudah bisa paham ya? Tuhan menunjukkan cara dia bekerja. Nah kalau sama orang Israel cuma dikasih hasilnya, produknya. Nah itu sebabnya ketika saya renungkan ini saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan tidak menunjukkan jalan-jalannya kepada orang Israel juga? Tapi kenapa hanya kepada Musa? Dan ternyata jawabannya adalah ini saudara. Kita mesti jujur bahwa mayoritas orang percaya itu lebih tertarik mengalami tangan Tuhan daripada memahami jalan Tuhan. Coba renungkan kata itu. Maaf saya mesti katakan ini. Kata ini nggak enak didengar. Kita lebih suka mujizat daripada pengenalan. Saudara bisa ikuti saya? Mayoritas dari orang percaya, dan ini adalah gambaran dari bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu sebetulnya tidak terlalu peduli sama Tuhan. Yang mereka incar itu cuma hanya tanah Kanaan sebetulnya. Yang mereka rindukan itu bicara tanah Kanaan. Dan yang mengerikan menurut saya, bahwa banyak orang Kristen lebih mirip orang Israel hari-hari ini, di mana kita lebih mengejar berkat Tuhan daripada penyertaan Tuhan. Bagi kita, alasan dan mendorong kita datang mendekat pada Tuhan semata-mata karena apa yang Dia miliki yang kita sedang butuhkan. Nah itu sebabnya mengapa ini penting. Kita mesti akui dengan jujur bahwa seringkali mayoritas orang percaya lebih tertarik apa saudara? Mengalami tangan Tuhan daripada memahami jalan Tuhan. Nah apa hubungannya dengan attitude? Apa hubungannya dengan sikap? Nah saya jelaskan sebelumnya tapi lihat dulu ayat ini. Kenapa di dalam Mazmur 103 tadi Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, sedangkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel? Ternyata ini terjawab dari ayat ini, yaitu Mazmur dari Keluaran 33 ayat berapa saudara? 13. Coba lihat baik-baik. Keluaran 33 ayat 13 bilang apa? Maka sekarang, ini yang ngomong siapa? Musa. Jika aku kiranya, apa saudara? Mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Jadi terjawab kalau tadi di Mazmur 103 sepertinya Tuhan pilih-pilih, bahkan Tuhan pilih kasih sama Musa, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya, sedangkan kepada orang Israel cuma hanya perbuatan-perbuatannya. Kenapa Tuhan tidak nyatakan perbuatan jalannya kepada orang Israel? Karena orang Israel tidak minta itu. Sudah bisa paham sampai di sini? Di ayat ini berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Nah apa berkat yang kita akan dapatkan? Dengar baik-baik kalimat saya. Apa berkat yang kita dapatkan kalau kita bisa kenal jalannya? Kata selanjutnya, apa itu? Supaya aku, apa saudara? Tetap, katakan tetap. Katakan tetap. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi kalau kita ngerti jalan Tuhan, maka kita akan konsisten mengalami kasih karunia-Nya. Sedangkan kalau kita cuma hanya mengejar perbuatannya, hanya mengejar berkat-berkatnya, maka hidup kita pantas saja hidup kita jadi up and down. Nah waktu saya renungkan ini, coba renungkan baik-baik. Saya tidak sedang berkata bahwa kita anti mujizat. Bisa paham sampai di sini? Tetapi coba cek, periksa di dalam hati kita terdalam.
sebenarnya ketertarikan kita kepada Tuhan itu sebetulnya apa? Apakah kita ingin mengejar karena kita ingin mengalami perbuatannya? Atau ada sebuah hati yang Musa miliki di mana Musa bilang gini, aku pengen kenal jalanmu Tuhan. Aku pengen kenal Engkau. Nah, inilah yang ternyata menjadi penentunya. Nah, coba lihat slide berikut ini. Kembali ke bangsa Israel di padang gurun. Sadarkah saudara bahwa reaksi yang salah terhadap proses Tuhan membuat padang gurun yang seharusnya menjadi masa persiapan berubah menjadi kuburan massal? Saudara paham itu? Kenapa saya pilih kata kuburan massal? Karena cuma 2 orang yang masuk tanah Kanaan dan sisanya mati di padang gurun. Kalau saudara perhatikan, ternyata sebetulnya hati Tuhan waktu mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir, karena Tuhan ingin persiapkan mereka. Saudara bisa paham ya? Tuhan tahu bahwa mereka tidak siap. Mental budak itu sudah mengakar dalam hidup mereka karena mereka ratusan tahun diperbudak. Itu sebabnya Tuhan melihat bahwa kalau sampai secepatnya dibawa pada penggenapan rencana Tuhan, mereka akan syok, mereka nggak akan siap. Bayangkan, cuman hanya kerja tiap hari bikin batu bata, terus harus ngelawan raksasa. Itu sebabnya akhirnya Tuhan memutuskan untuk membawa mereka ke jalur yang tidak biasa. Bukan jalan yang umum, tapi jalan yang tidak dilewati orang, yaitu jalan apa? Padang gurun. Nah, mengapa? Perhatikan baik-baik. Mengapa Tuhan pilih padang gurun? Dengar baik-baik. Karena Tuhan ingin mempersiapkan mereka. Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan ingin membuat orang Israel itu punya pengalaman dan pengenalan bahwa Tuhan itu sanggup pelihara mereka di situasi yang tidak mungkin untuk hidup. Pengalaman ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, akan menyiapkan mereka menghadapi raksasa. Bisa ikuti saya sampai di sini. Kenapa Tuhan pilih padang gurun? Saudara harus paham bahwa orang Israel ketika keluar dari Mesir itu kaya raya. Mereka menjarah harta Mesir. Tapi masalahnya, saudara boleh kaya raya, tapi kalau di padang gurun masalahnya tidak ada warung, tidak ada toko, tidak ada yang bisa dibeli, tidak ada yang berjualan. Jadi mau atau tidak mereka dipaksa untuk mengandalkan Tuhan. Nah, sepertinya dari kacamata kenyamanan itu justru tidak enak. Tapi Tuhan justru sedang mempersiapkan mereka. Nah, masalahnya, dengar baik-baik kalimat saya, bahwa lihat ini, kembali ke PowerPoint. Reaksi yang salah terhadap proses Tuhan membuat padang gurun yang seharusnya menjadi masa persiapan berubah menjadi kuburan massal. Saudara bisa nangkap statement ini? Berarti, kenapa sampai mereka selalu reaksinya salah? Karena mereka cuma hanya tertarik pada tangan Tuhan dan tidak tertarik mengenal jalan Tuhan. Hati mereka cuma datang sama Tuhan bilang, Tuhan kami lapar, Tuhan kami haus. Tidak pernah ada satu doa yang diucapkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan yang bilang gini, Tuhan, aku ingin kenal jalan-jalan Tuhan. Waktu saya renungkan ini, kesimpulan saya di sini, pengenalan kita akan Tuhan ternyata menentukan cara kita bersikap. Dengar baik-baik kalimat saya. Orang yang selalu reaksinya salah dalam mengalami benturan, gesekan, tekanan kehidupan, saya berani jamin orang itu tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Bisa ikuti saya? Kalau saudara kenal Tuhan, maka saudara akan kenal jalan-jalannya, bagaimana cara dia bekerja. Makanya saudara akan memandang segala sesuatu bukan dari kacamata saudara, tapi saudara memandang semua pengalaman yang sedang saudara alami dengan kacamata Tuhan. Nah, masalah dari banyak orang Israel adalah gini, mereka nggak peduli sama jalan Tuhan. Yang mereka pedulikan cuma mujizat demi mujizat. Nah, saya khawatir orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman seperti ini, karena kita hidup di masa sulit, maka yang kita tertarik dari Tuhan cuma mujizat. Banyak orang berkata bahwa Pak, kalau nggak ada mujizat mati saya, nggak bisa hidup saya, bisnis saya pasti hancur. Itu sebabnya yang kita kejar dari Tuhan adalah mujizat, 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 mujizat.
Tapi Tuhan ingin supaya kita tidak berhenti di titik mujizat. Bisa paham sampai di sini? Semua mujizat-mujizat yang kita alami harusnya membuat kita makin penasaran dengan Tuhan. Sampai kita bilang ini, Tuhan saya tidak puas cuma hanya ditolong. Saya pengen kenal Tuhan. Maafkan saya mesti ngomong gini, tadi waktu present worship. Ada satu statement yang saya dapat. Banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu tidak beda seperti orang pintar. Kalau saudara punya masa lalu suka pergi ke orang pintar, dukun maksudnya. Setiap kali kita datang ke orang pintar, pasti kita lagi dalam kesulitan. Oke? Apa yang kita pelajari kalau kita datang ke orang pintar? Kita tidak peduli roh apa yang tolong kita. Yang penting ketolong. Apakah kita pernah tanya, ini roh apa Pak yang nyembuhin saya? Nggak ada. Kita tahu kalau kita datang ke orang pintar itu, maka ada satu kuasa yang dimilikinya akan tolong kita. Nah masalahnya adalah banyak orang Kristen, ketika kita bertobat, kita pandang Tuhan seperti orang pintar. Nggak peduli setan apa namanya, yang penting saya ketolong. Saya berdoa tidak ada hati seperti itu di ruangan ini. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan begitu baik. Kita tahu pasti bahwa mujizatnya pasti terjadi. Amin. Cuma masalahnya adalah ketertarikan kita kepada Tuhan bukan mujizatnya. Tapi ada sebuah kerinduan di hati kita untuk berkata, Tuhan, saya ingin kenal Engkau. Nah, coba kembali ke PowerPoint. Mengapa saya tulis di sini bahwa pengenalan kita akan Tuhan menentukan cara kita bersikap? Coba lihat, Roma 8 ayat 28 bilang apa? Kita tahu sekarang. Berarti dulu tahu atau tidak? Kita tahu sekarang. Berarti dulu tahu enggak, saudara? Enggak tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengar baik-baik. Kalau saudara kenal Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu selalu bersamamu. Yang kedua, dia selalu bekerja secara aktif dan bukan pasif untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Bagaimana mungkin kita selalu bersikap yang salah? Saya tidak tahu satu-satu sedang alami masalah apa. Itu tidak penting. Yang penting adalah gini, cara kita bersikap menghadapi dan melewati itu, justru itu yang penting. Bisa paham sampai di sini? Kita bisa membesar-besarkan masalah, kita bisa membangga-banggakan masalah kita, padahal sebetulnya yang penting bukan besarnya masalah atau kecilnya masalah. Yang penting adalah bagaimana cara kita bersikap. Nah, bagaimana untuk kita selalu bersikap benar? Karena sikap menentukan berhasil dan gagal. Sikap menentukan berkat dan kutuk. Sikap menentukan apakah rencana Tuhan yang bagus itu terjadi atau tidak. Nah, kalau sikap begitu penting, ternyata bagaimana untuk kita bersikap dengan benar kalau kita tidak pernah belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Menyedihkan, di gereja-gereja yang saya layani di berbagai kota. 2 minggu lalu saya melayani salah satu kota di Indonesia, bukan kota besar, di daerah Jawa Tengah. Gembalanya curhat kepada saya dan dibilang gini, Pak, ini kalau kebaktian hari Minggu kan heboh ya Pak? Wah memang heboh, jemaatnya haus lapar. Luar biasa. Cuman apa yang gembala ini bilang? Cuman Pak, mereka itu cuma Kristen mingguan Pak. Komsel, persekutuan doa, seminar, KKR, kebaktian tengah minggu. Nggak laku di sini Pak. Pertanyaan saya tidak bilang bahwa kedewasaan kita ditentukan dari banyaknya aktivitas, bukan itu intinya. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali kita urusan dengan Tuhan itu cuma urusan mingguan. Setor muka di hari Minggu, dan banyak gereja, kenapa seringkali kita rajin? Karena takut dibesuk. Mungkin kalau Jakarta beda culture-nya. Kalau di daerah, itu kalau saudara tidak datang, apalagi jemaat kecil, ketahuan. Kalau ketahuan nggak datang, akibatnya dibesuk. Nah kalau dibesuk, urusannya panjang. Didatangi sama hamba Tuhan, bisa diomongin ngalor ngidul, bisa sampai 1 jam, 2 jam, itu mengganggu aktivitas saudara. Nah banyak orang bilang gini, udah deh, usahain, yang penting datang, setor muka. Nah makanya, nggak heran kekristenan kita nggak kuat. Sudah bisa paham sampai di sini. Karena saya yakin bahwa yang kita butuhkan adalah bukan cuma sebatas mengejar Tuhan karena kita butuh pertolongannya. Kita mengejar Tuhan karena kita rindu untuk semakin mengenalnya.
Nah, waktu semakin kita mengenalnya, maka iman kita bertumbuh. Waktu iman kita bertumbuh, cara kita bersikap dalam menghadapi segala sesuatu jadi asik. Nah, sekarang pertanyaannya, coba lihat PowerPoint ini dan saya berharap saudara baca sesuatu dari gambar ini. Saudara-saudara, banyak orang percaya yang hari-hari ini sedang terhenti karena tersandung kekecewaan terhadap Tuhan. Mungkin kita tidak berani dengan jujur ngomong kita kecewa sama Tuhan. Kecewa sama orang masih mending. Yang paling fatal itu kecewa sama Tuhan. Nah, masalah dari banyak kita tidak berani ngomong saya kecewa loh sama Tuhan. Ada yang berani, ada yang enggak. Kita takut kualat kalau kita berani. Padahal sebetulnya tanpa sadar kita tuh sudah menyimpan benih-benih kekecewaan itu dengan Tuhan. Nah, mungkin saudara bilang gini, gimana Pak? Kok bisa kecewa sama Tuhan? Sederhana. Semua harapan kita yang tidak terkabul itu tuh menimbulkan kekecewaan loh sebetulnya. Saudara pernah ngalami itu? Makanya saya jadi ingat dulu ada lagu Pantai Kosta Lama, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa gitu. Pernah dengar gitu? Yang tua-tua pasti tahu loh. Waktu saya ingat lagu itu waktu pertobatan saya di remaja itu sering kali nyanyi lagu itu. Ada iyanya, ada endahnya itu, saudara. Lagu itu selalu berpikir kalau kamu ikut Tuhan, jalan sama Tuhan, enggak pernah kecewa. Tapi kalau mau jujur kita sering kecewa loh sebetulnya. Doa nggak dijawab aja sebetulnya kita kecewa loh, saudara. Tuhan, saya minta, saya percaya dalam nama Yesus, saya punya anak. Didoain 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak punya anak. Tambah puasa, kita puasa, beri korban lebih jauh. Kita berpikir lalu akhirnya Tuhan jatuh hati sama kita, lalu dia berikan apa yang kita inginkan. Tapi tanpa sadar sebetulnya banyak sekali orang-orang percaya yang secara tidak sadar sebetulnya lagi kecewa sama Tuhan. Nah sekarang, dari mana kekecewaan itu berasal? Jelas, iblis sedang mempengaruhi orang percaya untuk kecewa terhadap Tuhan. Nah kenapa saudara bisa kecewa? Sederhana, karena saudara tidak kenal sungguh-sungguh hati Tuhan. Ketika saya renungkan ini, tadi pagi waktu saya mempersiapkan ini, saya diingatkan satu tokoh, ngeri sekali. Jadi tolong please jangan bilang ini, saya tidak pernah kecewa sama Tuhan Pak. Kalau mau jujur, sebetulnya ada titik-titik di mana kita pernah kecewa. Tadi saya katakan, kenapa kita kecewa? Karena harapan kita tidak terkabul. Nah kenapa sampai Tuhan mengecewakan kita? Sederhana, karena ada yang lebih baik yang dia siapkan buat kita. Tapi waktu tidak dikabulkan, ya pasti kecewa. Anak saya kemarin sempat minta sesuatu. Minta sesuatu, pas kita kebetulan ke Sumarekon, jalan-jalan sebentar di sana, dia minta sesuatu. Saya sebagai orang tua sebetulnya bisa berikan itu. Tapi masalahnya ada satu pelajaran yang saya sedang lakukan, yang saya sedang didik dalam sisi salah satu karakter. Waktu saya berkata tidak, saya tahu betul dia kecewa. Saya bisa paham maksud saya. Tapi saya terpaksa mengecewakannya karena ada sesuatu yang lebih penting dan lebih berharga daripada keinginannya dikabulkan. Kalau mau jujur, bukankah waktu kita jalan sama Tuhan kita sering mengalami titik-titik itu? Ya kita tahu Tuhan menyediakan yang lebih baik, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kita ini punya perasaan. Dan perasaan itu yang membuat kita bilang, aduh. Nah, iblis bermain di sini. Coba kembali ke PowerPoint. Dan akhirnya iblis memprovokasi kita, memprovokasi pikiran kita, sampai tanpa sadar sebetulnya kita mulai ilfil sama Tuhan. Nah, nggak heran ada banyak orang jadinya malas berdoa. Kita tahu dilihat dari muka-mukanya, ini muka-muka orang yang tahu kebenaran bahwa doa itu penting. Tapi berapa banyak kita tidak menikmati doa kita karena kita jujur. Sebetulnya ada perasaan kekecewaan. Makanya ada banyak orang yang tidak bisa intim sama Tuhan. Karena sebetulnya bukan karena kita tidak mau intim. Tapi ada benih-benih kekecewaan yang sebetulnya mulai tumbuh. Nah mengapa, sekali lagi saya tekankan lagi. Mengapa kita bisa kecewa? Karena kita tidak mengenal Tuhan.
kita hanya mengejar tangannya, tapi kita tidak tertarik untuk mengenal jalan-jalannya. Nah mungkin saudara bilang gini, kalau saya enggak seperti itu loh Pak, enggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan tokoh ini? Menurut saya kalau ada orang yang harusnya enggak ngalami ini, namanya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Dia sendiri yang baptis Yesus. Waktu dibaptis, waktu membaptis Yesus, terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ini orang, kalau ada orang yang harusnya nggak kecewa sama Tuhan, harusnya orang ini. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya, ada satu titik di mana dia sebetulnya pernah kecewa. Coba lihat ini. Waktu kapan? Waktu dia di penjara. Lihat baik-baik. Matius 11 ayat 2-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Menarik menurut saya. Waktu dia di dalam penjara, dia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Saudara belajar sesuatu nggak dari statement itu? Sementara dia sedang terpuruk, sementara dia sedang kehilangan harapan, sementara dia sedang alami titik sepertinya dilupakan, sementara dia dengar Yesus lagi tolong banyak orang di luar sana. Bisa paham sampai di sini? Nah perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Lalu manifestasi dari rasa kekecewaannya, dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Harusnya nggak pantas ngomong ini. Tapi nggak bisa dipungkiri kemanusiaan Yohanes saat itu sedang di bawah tekanan hebat. Sorry to say, apakah saudara tidak pernah mengalami titik ini? Ada titik-titik di mana waktu tekanan kita begitu hebat dan kita berharap untuk Tuhan tolong kita. Sepertinya Tuhan tidak tolong apa-apa. Bukankah sebetulnya itu mengecewakan kita? Nah lanjut selanjutnya, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Yesus menjawab. Apa jawaban Yesus? Sepertinya tidak nyambung sama pertanyaannya. Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Terus statement dalam ayat 6 yang menurut saya perlu saudara renungkan. Ayat ini bilang ini, dan apa saudara? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya banyak ketemu orang-orang yang hari ini sedang berjuang untuk nggak kehilangan iman. Karena tekanan begitu hebat, ditipu sama sini, padahal doanya rajin. Dia mempercayai, harusnya Tuhan lindungi, harusnya Tuhan luputkan. Kok nggak luput-luput? Dan tanpa sadar, sebetulnya kita udah mulai ragu, udah mulai kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya akhirnya apa yang terjadi? Itu termanifestasi dengan sikap-sikap yang salah. Kita udah susah lagi bersyukur, yang gampang selalu keluhan. Pertanyaannya adalah, masih adakah Tuhan? Masih adakah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bentuk ekspresi dari sikap yang salah masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami pengalaman seperti Yohanes, saya mau katakan kepada saudara, kenali Tuhan. Karena semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau gak akan pernah bisa kecewa sama Tuhan. Kalau kita masih kecewa sama Tuhan, berarti sebetulnya ada titik-titik di mana kita belum sungguh-sungguh memahami jalan-jalannya. Nah satu kali, saya diingatkan satu peristiwa ini. Coba lihat ini. Matius 16, ayat 21-23. Coba lihat baik-baik ayat ini. Saudara masih ingat pengalamannya? Petrus dihardik oleh Yesus. Tapi yang menarik menurut saya percakapan apa yang Yesus katakan, itulah yang menjadi warning buat kita. Perhatikan baik-baik. Sejak waktu itu Yesus mulai apa saudara? Menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalimat selanjutnya. Apa itu? Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya. Saya mau tanya, apa yang mendorong sampai Petrus tuh bisa seberani itu? Menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Coba kalimat selanjutnya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, kalau kita jadi Yesus, kita akan bilang gini, thank you buat supportnya, thank you buat empatinya. Tapi Yesus justru marah. Dia bilang gini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang... Jadi ada dua pemikiran, pemikiran manusia dan pemikiran Allah. Dengar baik-baik kalimat saya. Ada dua pemikiran dalam hidup ini, pemikiran manusia dan pemikiran Allah. Kira-kira kalau pemikiran manusia itu apa? Mana mungkin Yesus bisa dibunuh? Sesakti itu mana mungkin bisa menderita? Sudah bisa paham sampai di sini? Makanya waktu Yesus bilang, aku tuh bakal dibunuh, aku tuh bakal mengalami aniaya, itu tidak masuk akal di Petrus. Mungkin saudara bilang gini, apa pelajarannya buat kami, Pak? Pelajarannya adalah gini, kapan kita tersandung? Waktu kita menjalani hidup dengan pikiran manusia. Kenapa kita menjalani hidup dengan pikiran manusia? Karena kita tidak belajar mengenal dan memahami pikiran-pikiran Allah. Kenapa reaksi kita salah? Coba lihat gambar ini. Kenapa reaksi kita salah? Sederhana. Ada banyak orang punya pemahaman gini, berjalan bersama Tuhan itu seperti berjalan di jalan tol. Benarkah? Di Jakarta di jalan tol aja masih macet. Di beberapa tempat di daerah kami dulu, di daerah dari jalan tol dari Cirebon menuju ke Pejagan, jalan tol tapi lubangnya banyak. Sekarang udah diperbaiki, puji Tuhan. Nah, banyak kali kita berpikir kalau kita udah jalan sama Tuhan semuanya mulus, dijauhkan dari mana bahaya, dijauhkan dari masalah, berjalan terus dalam kenikmatan, dalam kenyamanan. Pertanyaan saya, kalau saudara menjalani seperti itu, berarti sebetulnya kita belum sungguh-sungguh kenal jalan Tuhan. Kenapa? Coba lihat ini baik-baik. Gambar siapa ini? Yesaya 55 ayat 8-9 jelas-jelas mengatakan ini. Sebab rancanganku, apa saudara? Bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Kenapa? Dengar baik-baik. Kenapa kalau saudara mau jalan sama Tuhan, saudara harus belajar kenali. Kalau enggak, saudara pasti kecewa. Saudara bisa paham sampai di sini? Kalau saudara enggak sungguh-sungguh mengenal dia, pasti patah. Saya terkejut di tempat gym. Saya jumpa dengan seorang anak muda. Ternyata saya dengar dia sekarang udah jadi anggota dewan. Anak ini sekitar hampir kurang lebih sekitar 15 tahun lalu. Udah OD, syarafnya putus. Udah kayak orang linglung. Mengapa saya tahu betul? Karena waktu di kebaktian itu, saya kebetulan jadi WL-nya. Saya jadi worship leader, dan ibunya itu tuntun anak ini. Anaknya pengen pipis, nggak tahu linglung, jalannya kemana. Anaknya ini dituntun sama mamahnya, menuju ke toilet, dan papasan dengan saya. Ini orang udah kosong, udah linglung. Seminggu kemudian, di dalam tengah minggu itu, kuasa Tuhan terjadi. Anak ini sembuh total. Kesaksian di mimbar sambil nangis mamanya. Bersorak, bersuka cita. Tapi sekarang gak ada bekasnya. Saudara boleh alami mujizat. Tapi mujizat tidak membuat saudara kenal Tuhan. Kalau saudara bilang gini, makanya tolong jangan doa salah. Kita ini kadang-kadang pengen coba manas-manasin Tuhan. Tuhan, tunjukkan kuasamu supaya aku mengenalmu. Maafkan saya, pengenalan akan Tuhan tidak didapat lewat jalur mujizat.
Kalau memang banyaknya mujizat yang dialami oleh seseorang membuat orang itu mengenal Tuhan, maka orang yang paling kenal Tuhan di dunia itu bangsa Israel di padang gurun. Tiap hari mereka mengalami mujizat. Mujizat membuat mata kita melek tentang realita Tuhan. Saya setuju. Paham sampai di sini? Ya, saya setuju. Membuat kita berkata, ternyata Tuhan masih ada ya. Tapi untuk sudah bisa kenali Dia, hatinya, jalan-jalannya, tidak bisa cuma dengan mengalami mujizat. Ada sebuah hubungan yang harus dibangun masalahnya. Nah, kenapa saya ulang sekali lagi, reaksi kita selalu salah dalam kehidupan? Karena kita tidak sungguh-sungguh kenal jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu kalau tidak sungguh-sungguh dikenali, itu benar-benar membuat kita bingung. Coba lihat ini, apa yang kita bisa pelajari dari hidup seorang bernama dengan Yusuf. Jalan Tuhan itu unik, saudara. Kalau saudara tidak kenal jalan Tuhan, pasti patah di tengah jalan. Lihat, jika dia tidak dibenci oleh kakak-kakaknya, maka bagaimana Yusuf dapat dijual oleh kakak-kakaknya? Jalan Tuhan tuh aneh, susah dipahami oleh otak. Baru setelah ngelewati dan tengok ke belakang, kita baru paham, ya ampun, ternyata waktu itu tuh. Tapi waktu ngalami seringkali kita bingung. Kok gini Tuhan? Kok gini? Kok bisa gini? Itu pertanyaan dari banyak orang. Perhatikan baik-baik. Jika dia tidak dibenci oleh kakak-kakaknya, maka bagaimana Yusuf dapat dijual oleh kakak-kakaknya? Terus, jika dia tidak dijual oleh kakak-kakaknya, maka bagaimana Yusuf dapat berada di Mesir? Selanjutnya, jika dia tidak jadi budak, maka bagaimana Yusuf dapat bertemu dengan Potifar? Jika dia tidak difitnah oleh istri Potifar, maka bagaimana Yusuf dapat masuk penjara? Jika dia tidak dipenjara, maka bagaimana mungkin Yusuf dapat bertemu dengan juru minuman raja? Dan jika dia tidak berkenalan dengan juru minuman raja, maka bagaimana Yusuf dapat mendapat promosi menghadap Firaun? Ketika Tuhan ajari saya ini, saya makin belajar mengenal Tuhan gini. Lihat ke depan. Jalan Tuhan itu selalu berputar. Kalau saudara kenali Tuhan lewat firman-Nya, lewat hubungan dengannya, saudara akan paham bahwa jalan-jalannya itu sebetulnya bisa dipahami oleh kita. Ambil contoh. Jalan Tuhan itu selalu berputar. Ambil contoh dalam hidup Daud. Waktu dia mendapat nubuatan bakal menjadi pengganti daripada Saul, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bisa dibawa ke istana menjadi pemain harpanya Saul. Saya mau tanya, kalau saudara jadi Daud, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Ini kayaknya udah makin deket nih sama istana. Saudara bisa paham di sini? Ini jalan pemikiran dan manusia. Wah, ini udah deket nih. Begitu dia di titik itu, dia mulai populer dan Saul mulai tumbuh perasaan ini dan akhirnya mulai kejar-kejar dan mulai bunuh. Itu sepertinya, dengar baik-baik dengar sama saya, semakin dia menjauhi rencana Tuhan itu. Tapi dengar baik-baik kalimat saya, Tuhan itu ambil jalan berputar. Apa yang saya mau sampaikan? Semakin sepertinya engkau jauh dari penggenapan, sebetulnya engkau semakin menggenapi penggenapan Tuhan. Yang amin cuma 5 orang. Lihat ke depan. Bahwa cara Tuhan itu selalu membawa kita berputar. Di titik nubuatan disampaikan, sepertinya minggu depan langsung kejadian. Itu yang kita pikirkan secara manusia. Tapi kalau saudara kenal jalan Tuhan, ternyata dia itu justru membawa kita jalan berputar. Untuk apa? Untuk buang waktu kah? Tidak. Demi apa? Kenapa dia sepertinya membawa kita makin jauh dari titik rencana Tuhan? Saudara mau tahu? Demi menghabiskan kesombongan kita. Saudara lihat, titik nadir Daud itu justru di Siklak. Ketika semuanya berantakan dan tidak ada harapan, justru di titik itu, dia semakin dekat dengan Yerusalem. Saya berdoa hari-hari ini kalau saudara bilang gini, Pak, saya pernah dapat nubuatan 10 tahun lalu. Bakal begini. Tapi kok kejadiannya justru bertolak belakang ya Pak? Saya mau bilang, thanks God untuk itu.
Karena justru Tuhan sedang membawamu makin dekat pada penggenapanmu. Satu kali saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau selalu ambil jalan berputar? Jawaban Tuhan sederhana. Kalau hendak ambil jalan berputar, begitu penggenapan terjadi, kesombonganmu akan terangsang. Dan begitu engkau sombong, pasti jatuh dan hancur. Jadi kalau sampai Tuhan itu membawamu jalan yang semakin jauh dari pemikiranmu, sebetulnya Tuhan justru sedang bekerja secara nyata buat hidupmu. Nah, kalau saudara tidak belajar mengenali ini, yang ada cuma kecewa, yang ada cuma berontak sama Tuhan, yang ada cuma ngeluh, mana Tuhan, mana Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah manifestasi dari kita tidak mengenal jalan-jalannya. Mayoritas dari orang percaya lebih berorientasi pada hasil daripada proses. Kita lebih pengen hasilnya daripada prosesnya. Padahal saudara harus sadar bahwa apa yang dihasilkan dari proses jauh lebih berharga daripada apa yang dihasilkan hasil. Saya ambil contoh. Banyak orang pingin juaranya. Kalau juara dapat pialanya. Salah. Kalau cuman piala itu penting buat saudara, saudara tidak perlu berlatih dan saudara tidak perlu bertanding. Pergi aja ke toko olahraga terus beli pialanya. Saudara belajar sesuatu maksudnya. Tapi waktu kita contohnya olahraga renang atau apa, yang lebih berharga itu bukan pialanya, tapi sebuah proses yang saudara jalani untuk mencapai titik itu. Tiap pagi saudara bangun mesti latihan. Nah, akibatnya dengar baik-baik. Kalau yang penting itu pialanya, bodoh kita ini. Yang lebih berharga justru prosesnya. Karena lewat latihan, badan kita jadi lebih kuat dan lebih sehat. Dengar baik-baik. Adalah lebih mudah untuk Tuhan menjawab doamu, menjawab kebutuhanmu akan mujizat hari ini. Tidak susah buat Tuhan. Tapi kalau mujizat itu dinyatakan hari ini, dan dagingmu belum dihabisi sama Tuhan, justru semua berkat itu akan jadi kehancuran buat kita. Nah, saudara perlu kenal jalannya. Karena kalau saudara mulai mengenal jalannya, saudara mulai memahami, wow, ini bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan lagi bekerja di balik layar. Itu kalau saudara kenal jalannya. Saya jadi ingat apa yang menjadi statement dari Bu Indri Gautama. Dia bilang begini, carilah jalan-jalan Tuhan, dan bukan hanya berkatnya. Jangan hanya menjadi penikmat dari pekerjaan Tuhan, tapi ketahuilah caranya bekerja. Edwin Louis Cole mengucapkan statement ini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu ternyata mengikuti pola dan berdasarkan satu prinsip dalam kerajaan. Saya kasih bocoran sama saudara. Cara Tuhan menolongmu nggak bisa ditebak. Jadi kalau saudara bilang gini, ini nanti cara Tuhan nolong saya lewat si ini, nggak bakal kejadian. Tuhan itu nggak bakal bisa ditebak caranya bekerja. Tapi pola dan prinsipnya itu sebetulnya bisa ditebak. Saya belajar, semakin saya belajar, saya mulai memahami apa yang Paulus bilang. Waktu dia mengalami pengalaman duri dalam daging, reaksinya adalah reaksi seperti kebanyakan orang. Tuhan, cabut duri ini. Cabut. Tapi Tuhan bilang, nak, justru dalam kelemahanlah kuasaku itu jadi sempurna. Itu sebabnya saya mau bilang gini, kenapa sikap kita selalu salah? Karena kita tidak belajar kenal jalan Tuhan. Ada seorang bisnismen yang terkenal. Sekarang lagi diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Satu kali saya ketemu dengan beliau dan akhirnya kita ngobrol dan sharing. Saya tanya, Pak, coba ceritain bagaimana pengalaman Bapak dengan Tuhan. Yang luar biasa dia bilang gini, saya bersyukur berterima kasih buat Tuhan mengizinkan kebangkrutan saya. Saya bilang, loh, bangkrut kok Tuhan, Pak? Dia bilang gini, Pak, kalau saya waktu berapa tahun lalu, 10 tahun lalu itu dibangkrutin sama Tuhan. Kalau enggak dibangkrutin, Pak, saya enggak selamat, Pak. Justru di tengah-tengah kebangkrutan, kesombongan saya dipreteli, kalau orang Jawa bilang. Di titik itu saya sudah sadar, saya udah gak bisa banggain pengalaman, skill, pendidikan, habis semua, Pak. Di titik itu saya sadar dan saya insaf.
bahwa saya butuh Yesus dalam hidup ini. Itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan tuh kalau dipakai, dicocokin sama jalan kita tidak nyambung. Makanya Tuhan harus tegur Petrus bilang, kalau kamu mikir seperti manusia berpikir, kamu akan tersandung. Kamu harus belajar berpikir seperti Tuhan berpikir masalahnya. Itu sebabnya doa saya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini. Pemain musik bisa tolong siap-siap. PR buat saudara. Mulailah kenali pribadi Tuhan. Lewat dua hal. Yang pertama, belajar firman-Nya. Banyak kita cuma sekedar batas baca masalahnya. Baca pun karena kejar setoran. Kalau belum baca 3 pasal, rasanya punya hutang yang belum dibayar. Jangan cuma sampai di titik itu. Tapi saudara harus mulai ada kerinduan bilang, Tuhan, aku pengen ngerti. Roh Kudus, nanti kalau aku baca Alkitab nanti jam 3 sore, Roh Kudus singkapkan. Aku pengen kenal Engkau. Aku pengen ngerti. Nah, ketika engkau mulai memahami firman-Nya, engkau akan mulai menemukan pola dan prinsip-prinsip Tuhan. Waktu engkau mulai memahami prinsip-prinsip Tuhan, pelan-pelan sebetulnya engkau mulai memahami cara Tuhan bekerja. Apakah itu cukup? Tidak. Saudara harus mulai belajar berinteraksi dengan Tuhan. Spend time. Jangan cerewet di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan yang banyak bicara dan kita sedikit bicara. Karena di titik itu Tuhan mulai nyatakan isi hatinya. Dia mulai bukakan dirinya sampai kita mulai, ya ampun aku baru sadar. Saya sering kali dalam doa-doa bilang, ya ampun Tuhan saya baru sadar. Saya baru ngerti sekarang. Nah itu terjadi ketika Tuhan menyatakan diri dalam waktu-waktu pribadi kita. Kesimpulan saya ingin mengutip apa yang Corrie ten Boom pernah sampaikan. Statementnya adalah ini. Iman adalah percaya kepada karakter Tuhan saat kehidupan ini memberi alasan untuk kita meragukannya. Saya mau bilang sama saudara, perjalanan ke depan tidak akan mulus. Kalau tidak mulus, apakah berarti Tuhan tidak ada? Tuhan ada. Sadarkah saudara bahwa dalam perjalanan Yusuf, dimanapun Yusuf ada, selalu ada Tuhan? Tapi kenapa Tuhan ada tapi sepertinya nggak berbuat apa-apa? Itulah hebatnya Tuhan. Saya pernah merenungkan hal itu. Kalau sampai Tuhan gagalkan usaha penjualan Yusuf jadi budak, dia nggak akan pernah jadi Perdana Menteri. Kalau Tuhan interupsi, Tuhan gagalkan untuk dia masuk penjara, dia nggak akan pernah ketemu sama juru minuman raja. Kalau saudara tidak belajar mengerti jalannya, pantas saja reaksi-reaksi kita selalu salah dalam hidup. Kalau saudara mulai kenal jalannya, di tengah situasi terburuk sekalipun, saudara akan bisa tetap mengangkat tangan dan berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Siang ini, berhati-hatilah dalam bersikap. Tapi sikapmu ditentukan oleh kesehatan hatimu, tapi sikapmu juga ditentukan oleh seberapa dalam pengenalanmu. Selamat bersikap dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.